Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdillah. Saya ingin menjelaskan tentang implementasi hukum bisnis dalam praktik. Sebelumnya saya menggunakan PPT ketika seminar hukum bisnis. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, apa sih itu pengertian hukum? Pengertian hukum adalah seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak menaatinya. Dalam interaksi sosial selalu ada keterlibatan hukum. Hal tersebut sejalan dengan adagium ubi societas ibilus. Yang kedua di sini ada tujuan hukum. Tujuan hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apa sih itu keadilan? Yang pertama yaitu keadilan atau etis. Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, yakni Aristoteles dengan teori etis. Teori etis atau etische teori berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan bagi masyarakat, yaitu keadilan distributif. Perlakuan diberikan berdasarkan jasa seseorang, dan ada keadilan komutatif. Perlakuan diberikan tanpa melihat jasa seseorang. Yang kedua di sini ada kemanfaatan atau utilitas. Tujuan hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Tujuan hukum ini digagas oleh Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan kemanfaatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sesuatu dianggap memberikan manfaat atau keuntungan jika menambah kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang ketiga ada kepastian hukum atau normatif dogmatif. Tujuan hukum yang ketiga adalah kepastian hukum. Tujuan hukum ini digagas oleh John Austin. Hukum harus memberikan serta menciptakan kepastian kepada masyarakat. Kepastian hukum harus terwujud agar setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Lalu di sini ada subjek hukum, yaitu ada 2, yaitu manusia atau naturalist person dan badan hukum atau Recht person. Sebelumnya ada penjelasan tentang subjek hukum, yaitu pertama, suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Lalu pendukung hak dan kewajiban. Ketiga, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk penjelasan manusia atau naturalist person, pada dasarnya setiap manusia dinyatakan sebagai subjek hukum sejak dia lahir dan berakhir ketika telah meninggal dunia. Status manusia sebagai subjek hukum adalah kodrat yang tidak dapat disangkal ataupun dilepaskan. Anak yang masih dalam kandungan sebelum lahir dapat menjadi subjek hukum jika kepentingan hukumnya menghendaki. Sementara orang yang telah dewasa namun tidak cakap, gangguan jiwa statusnya sebagai subjek hukum tidak berlaku. Lalu ada badan hukum atau Recht person. Recht person terbagi menjadi 2, yakni badan hukum publik atau public Recht person dan badan hukum private atau private Recht person. Suatu perkumpulan atau badan yang mendapatkan status sebagai subjek hukum setelah mendapatkan pengesahan dari negara atau penguasa. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Dalam melakukan tindakan hukum, badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Lalu ada fungsi hukum, itu ada rekayasa sosial, ada kontrol sosial, penyelesaian sengketa, ada pemeliharaan ketertiban. Yaitu untuk rekayasa sosial, masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Di dalam menyesuaikan perubahan itulah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Untuk kontrol sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuk hukum sebagai social control masyarakat.
Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian dan keharmoni dalam masyarakat. Lalu ada pemeliharaan keterlibatan. Kondisi masyarakat yang ideal perlu diatur, dipelihara, dan dijaga. Fungsi hukum sebagai pemeliharaan ketertiban adalah untuk memastikan kondisi lokasi tetap terjaga. Lalu ada penyelesaian sengketa. Jika terdapat sengketa dan perselisihan di tengah masyarakat, hukum merupakan instrumen vital dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Itu ada pengertian hukum bisnis. Hukum seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi hak dan kewajiban perintah dan larangan, serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak menaatinya. Sedangkan penjelasan bisnis, seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Untuk penjelasan hukum bisnis, itu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Untuk diskursus hukum bisnis, itu ada pasar modal, ada persaingan usaha, kontrak, ada perusahaan, ada ketenaga kerjaan, ada perbankan, ada kapalitas, energi dan SDA, arbitrase, transaksi bisnis, dan HKI. Hukum perusahaan dan badan usaha, yaitu di sini badan usaha, organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan itu suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Itu perusahaan. Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Itu diatur dalam pasal 1 UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu di sini ada badan usaha berdasarkan status badan hukumnya. Itu ada badan usaha berbentuk non-badan hukum. Contoh, Persekutuan Perdata, CV, Firma, dan UD. Untuk badan usaha berbentuk badan hukum, contoh seperti PT, yayasan, dan koperasi. Lalu di sini ada badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha kepemilikan modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik negara, contohnya BUMN dan BUMD. Dan untuk badan usaha kepemilikan modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik swasta, contohnya seperti PT pada umumnya, CV, Firma, dan lain-lain. Lalu di sini ada perjanjian kontrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Itu ada di pasal 1313 KUHP Perdata. Sedangkan kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Lalu di sini ada yaitu perjanjian pendahuluan yang berisi hal-hal pokok
yang akan dituangkan lebih lanjut dalam kontrak, belum berisi hak dan kewajiban, sehingga tidak mengikat secara hukum bagi para pihak yang menandatanganinya. Yaitu di sini ada syarat sahnya perjanjian, yaitu ada kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Itu kedua ada percakapan. Percakapan yang dimaksud adalah hal ini berkaitan dengan kepribadian para pihak untuk membuat perjanjian. Lalu ada hal tertentu, yaitu suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Lalu ada klausa halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Lalu di sini ada asas kontrak. Itu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau menentukan isi perjanjian serta menentukan bentuk perjanjiannya. Lalu di sini ada asas konsensualisme. Suatu perjanjian lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ada asas kepastian hukum. Para pihak menghormati perjanjian yang dibuat para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Lalu di sini ada asas itikat baik. Para pihak harus mengedepankan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian. Lalu ada asas kepribadian. Para pihak yang melakukan dan atau membuat kontrak mengikat dan untuk kepentingannya sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada penyelesaian sengketa. Itu cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam gugatan ingkar janji atau wan prestasi. Gugatan wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila didektur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dapat dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Dan ada gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Lalu di sini ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama ada arbitrase. Arbitrase didahului oleh perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase. Itu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional, ada Basarnas atau Arbitrase Syariah Nasional, atau ada BASE sengketa energi, LAFS SJK atau sektor jasa keuangan. Ada Badapski sengketa konstruksi Indonesia dan lain-lain. Para pelaku bisnis yang bersengketa cenderung memilih penyelesaian secara arbitrase karena lebih memberikan kepastian hukum. Lalu ada APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain arbitrase, terdapat APS di luar pengadilan, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsialisasi, penilaian ahli. Dalam sengketa bisnis, APS jarang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dan APS diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.